Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya, sehat? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa. Coba ketua kelas pimpin doa. Siap, Brak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, Bapak absen satu-satu ya. Ya, Pak. Amani Hilmi Ajis. Hadir, Pak. Ya. Bunga Harumdani. Hadir, Pak. Ya. Dinda Afriani. Hadap sini dulu Dinda biar nampak ya. Fitri. Iskandar Muda. Laura Nita. Muhammad Fadil. Saya, Pak. M. Iksan Abdullah. Novita Wardani. Rizky Ananda. Saya, Pak. Risma Wani. Sekolah, Pak. Kenapa ke sekolah dia sakit? Sakit, Pak. Ada suratnya kan? Ada, Pak. Ya. Sophia Devina. Utami. Willa Rahmadani. Saya, Pak. Yoga Pratama. Hadir, Pak. Berarti satu orang yang tidak hadir ya. Ya. Keterangannya sakit. Yang lain alhamdulillah sehat kan? Coba sebelum kita belajar ini perhatikan dulu kebersihan, kerapian, sampah. Coba itu ada sampahnya, dipungut sampahnya itu. Nah, ya. Oke. Ya. Baik. Sebelum kita belajar mengenai sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid, teknik aja ya biar kena. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau tanya pelajaran kita sebelumnya materinya apa? Puasa sunnah dan puasa wajib. Ya, puasa sunnah dan puasa wajib. Ya. Baik, Bapak mau tanya, apa contoh puasa sunnah, Aziz? Senin sampai Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Ya, bagus ya, puasa Senin Kamis. Ya, apa contoh puasa wajib? Coba Utami, berdiri dulu, berdiri biar nampak. Puasa di bulan Ramadan. Ya, bagus. Puasa di bulan Ramadan. Berarti anak-anak Bapak masih ingat pelajaran yang telah mengenai puasa sunnah dan puasa wajib. Baik, hari ini kita belajar mengenai sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sebelum kita belajar, Bapak mau bertanya. Kira-kira ada yang sudah membaca materi ini sebelum kita belajar ini? Apa arti sholat sunnah? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Ya, diri. Pengertian sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan berpahala dari tidak apa. Ya, bagus ya, sholat yang dikerjakan berpahala
tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Baik, tujuan kita belajar sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yang pertama, peserta didik, artinya kalian akan bisa ataupun dapat menyebutkan salah satu dalil sholat sunnah maupun dia berjamaah maupun munfarid. Dalil itu apa? Dalil itu bisa ayat Al-Qur'an, bisa hadis. Adakah ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sholat sunnah? Itulah dia dalil. Ngerti ya? Dalil adalah ayat ataupun hadis yang menyuruh kita untuk sholat sunnah atau sholat munfarid atau sholat berjamaah. Ya, itulah pengertian dalil. Ya. Kemudian tujuannya yang kedua nanti, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nanti kalian setelah belajar ini sudah pahamlah dan sudah mengertilah ya apa itu sholat sunnah berjamaah, apa itu sholat sunnah munfarid dan macam-macam. Itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Baik, selanjutnya di Bapak membuat slide pelajaran kita pada hari ini mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Bapak jelaskan sebentar ya. Jelas ya? Jelas Pak. Pengertian sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan kepada mukallaf untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa apabila ditinggalkan. Kira-kira mukallaf itu apa artinya? Kan di sini ada dijelaskan sholat yang dianjurkan kepada mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah dibebani hukum syariat Islam. Sudah yang dibebani hukum syariat Islam. Syaratnya harus balik. Apa dibalik? Iya, sudah dewasa. Ya, bagus ya. Sudah dewasa. Kemudian dalilnya, ini ada dalilnya, sholat sunnah munfarid. Ini ada dalilnya. Telah datang seorang Arab, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sholat apa yang difardukan oleh Allah atas saya?" Jawab Rasulullah, "Sholat 5 waktu, kecuali kalau engkau mau sholat sunnah." Ya, inilah dia dalil yang memerintahkan kita sholat sunnah munfarid. Nah, kemudian ini sholat sunnah berjamaah, ya, ataupun dalil sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud itu boleh dilakukan sendirian, boleh dilakukan berjamaah. Ini dalilnya. Quran surah Al-Isra ayat 79. Coba kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi
bacanya? Enggak, Pak. Ya, kita jelaskan sebentar ya. Ini lebih jelas lagi dibanding tadi kan? Yang paling bawah ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili sebagian malam. Jadi artinya setelah kita tidur sebentar di sebagian malam, boleh dia di awal malam, pertengahan malam, di akhir malam. Fatahajjad bihi, kita boleh sholat tahajud. Apa gunanya? Nafilatan laka asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, sebagai ibadah tambahan bagi kita dan mudah-mudahan mengangkat kita sebagai orang yang mahmuda, maqam yang terpuji. Jadi kalau kita sholat tahajud, Allah yang mengatakan kita akan ditinggikan derajatnya dibanding orang-orang yang gak sholat tahajud. Mau nggak anak-anak bapak ini tinggi derajatnya? Maka kerjakanlah sholat tahajud. Baik, kita lanjut ya. Macam-macam sholat sunnah munfarid. Apa yang pertama? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus Sholat sunnah. terus Sholat sunnah tahajud. terus Sholat sunnah istirahat. terus Sholat sunnah. Inilah ada 5 macam sholat sunnah munfarid. Sebelumnya sholat sunnah munfarid itu ada yang tahu apa artinya munfarid? Sholat sunnah munfarid, sholat yang dilakukan secara individu. Individu itu artinya perorangan. Kalau sholat sunnah berjamaah bagaimana itu? Ya, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah ataupun bersama-sama, yang ada imamnya dan ada makmumnya. Ya, bagus ya. Lanjut. Nah, ini dia macam-macam sholat sunnah berjamaah. Apa yang pertama? Sholat Kira-kira di sini coba dulu Bapak tanya. Siapa kira-kira ini yang takut ditanya? Yang belum pernah menjawab. Coba Nabi. Di sini mana yang sudah pernah kamu lakukan? Sholat sunnah tarawih dan witir. Sholat sunnah, tarawih dan witir. Terus Sholat sunnah idul fitri. sholat sunnah idul fitri 2. Terus Sholat sunnah idul adha. sholat sunnah idul adha. Berarti ada 3 ya. Kira-kira semuanya juga 3 ya? Ya. Kalau sholat sunnah khusyuk dan khusyuk
itu kita lakukan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau sholat sunnah istisqa itu kita lakukan apabila terjadi kemarau panjang, nggak pernah hujan lagi, misal selama setahun, maka kita berkumpullah di lapangan, kemudian sholat minta hujan lagi. Sholat minta hujan itu namanya sholat istisqa. Paham ya? Kalau sholat Idul Fitri sudah tahu lah. Apalah kira-kira sholat Idul Fitri? Ya, sholat yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Bagus. Sholat Idul Adha, sholat yang dilakukan pada bulan Zulhijjah tanggal 10 Zulhijjah. Sholat tarawih. Barusan kita sholat tarawih kan? Apa tadi? Ya, sholat yang dilakukan ya di bulan Ramadan pada malam hari. Bagus ya. Nah, ini dia pengertiannya. Ini pengertian sholat sunnah duha. Sholat yang dilakukan pada saat matahari mulai meninggi. Meningginya setonggak. Ya. Kemudian sebelum masuk waktu zuhur. Sholat sunat tahajud, sholat pertengahan malam yang dilaksanakan setelah tidur. Nah ini nih, bagi orang yang ingin memilih dua pilihan, itu namanya sholat apa? Istigharah. Kalau kalian misalnya memilih apa? Nanti mau tamat sekolah, mau masuk SMK atau mau masuk SMA. Misalnya berat hati kita, dua-duanya bagus, maka kita sholat istigharah biar diberi petunjuk. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid, artinya sholat yang dilaksanakan ketika masuk masjid. Kemudian sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Misalnya qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kan ada setiap sholat sunnah itu mengiringi sholat fardu. Paham sampai sini? Kemudian hikmah sholat sunnah, ya. Pertama apa? Menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Ya, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Kedua, memperoleh jalan keluar dari segala masalah. Kalau kalian misal ada masalah, kalau bahasa zaman sekarang galau. Kalau kita mengadu sama manusia, mengadu sama teman kita, bukannya masalah kita selesai, malah bertambah. Malah terkadang orang ketawa mendengar masalah kita. Tapi kalau kita berdoa di keheningan malam, tahajud, apalagi menangis, ya kan, masalah kita selesai. Hati kita plong, pikiran kita plong. Ya, mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Orang yang sering beribadah, sholat fardu dan sholat sunnah, hidupnya berkah. Berbeda orang yang selalu sibuk terhadap kehidupan duniawi. Nampak dia bahagia, ternyata di dalamnya hanyalah kesedihan. Tidak ada keberkahan. Mewujudkan kerjasama dalam
kegiatan positif. Nah, inilah dia hikmah sholat sunnah, baik dia munfarid maupun berjamaah. Di sini Bapak akan membagikan kartu ini. Ada pertanyaan, kemudian ada jawab. Jadi nanti setiap kelompok menyusun dan berdiskusi mana yang tepat jawaban dari pertanyaan kartu dan kartu jawaban yang Bapak bagikan nanti. Ya, bisa ya? Siapa? Ini kartu pertanyaannya. Kemudian ini kartu jawabannya. Kartu jawabannya ini sangat banyak. Jadi kalian berdiskusilah dengan teman sekelompoknya mana yang tepat jawabannya dan mana yang tidak tepat diasingkan. Ya, tidak semuanya jawabannya ini tepat sama pertanyaannya. Jadi dicocokkan ya. Ya, silakan dicocokkan. Ini namanya, nama metodenya card index match. Mencocokkan kartu, ada kartu pertanyaan dan ada kartu jawaban. Setelah kamu berdiskusi mencocokkannya, kemudian ditulis kesimpulannya dan nanti dipresentasikan ke depan. Ya, silakan. Ya, coba dari kelompok yang tengah maju. Bawa kartu pertanyaannya sama kartu jawaban. Dua. Silakan maju sini. Ya, silakan dibaca. Tuliskan macam-macam sholat munfarid. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat istiqoroh. Ya, betul. Gimana kawan-kawan yang lain betul? Ya, bagus. Silakan duduk. Kemudian lanjut. Apa pengertian sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah yang dilakukan secara individu atau pribadi. Ya, betul. Ya, betul ya, betul. Ya, maju. Kelompok yang paling belakang, silakan.
dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajudlah kalau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu kepada terpuji. Ya, bagus. Betul kan? Ya, kembali ke tempat. Tuliskan dari tentang salat sunnah dan wakil. Salat sunnah yang dilakukan secara individu. Betul atau salah? Salah. Coba langsung ambil jawabannya di situ, temannya. Maju. Bubur ikan Salat tidak diturunkan kepada pahala untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa apabila meninggalkan. Betul atau salah? Salah. Nah, ambil lagi jawabannya. Dalil kalau tidak ada ayat Al-Quran, hadis. Ya. Ya, maju lagi. Telah datang seorang Arab kuno lalu berkata, ya Rasulullah, salat apa yang difardhukan oleh Allah atas saya? Jawab Rasulullah SAW, salat 5 waktu kecuali kalau engkau mau salat sunnah. Ya, betul? Ya, silakan duduk. Itulah jawabannya. Sampai di sini berarti sudah paham dan sudah jelas mana pertanyaannya dan mana jawabannya yang betul ataupun yang tepat, ya. Di dalil tadi sholat sunnah tahajud, Quran surah Al-Isra ayat berapa tadi? 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itulah dia dalil yang memerintahkan kita untuk sholat sunnah tahajud. Kalau sunnah rawatib, itulah dia tadi hadis Nabi yang menceritakan ada orang Arab gunung, ya kan, yang bertanya kepada Nabi, sholat apa yang wajib kepada saya ya Rasul? Sholat fardu 5 waktu. Terus apa lagi bunyinya? Apa lagi tadi kata Nabi setelah sholat fardu 5 waktu? Ya, kecuali engkau mau sholat sunnah. Ya, bisa saja sholat sunnah rawat. Paham sampai sini? Paham anak Bapak? Ya, baik. Kemudian kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, sholat sunnah itu terbagi dua. Satu sholat sunnah munfarid, satu lagi sholat berjamaah. Sholat sunnah munfarid dilakukan secara apa tadi? Individu. Sholat sunnah berjamaah dilakukan secara bersama-sama. Sholat sunnah munfarid contohnya tadi apa? Apa tadi sholat sunnah munfarid contohnya? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa lagi? Sholat istikharah. Apa lagi? Sholat rawatib. Kalau berjamaah contohnya apa tadi? Ya,
Ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih. Nah, itulah contoh-contoh sholat sunnah berjamaah. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini mengenai sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas materi mengenai macam-macam sujud untuk minggu depan. Oke? Oke, Pak. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran kita ini dipimpin ketua kita, ketua kelas doa. Ya, silakan ketua. Siap, gerak. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Siap, gerak. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Assalamualaikum.